Anthony Ginting absen, tapi PBSI justru mengirim 17 wakil Indonesia ke Badminton Asia Championships 2026 dan satu kejutan langsung mencuri sorotan. Anthony Ginting yang absen justru memberikan panggung dan sorotan baru untuk para pemain bulu tangkis Indonesia ya, Bung? Ini bukan daftar biasa, karena turnamen lengkapnya Bank of Ningbo Badminton Asia Championships 2026 akan digelar di Ningbo Olympic Sports Center, Zhejiang, China pada 7-12 April 2026. Dan karena ajang ini adalah kejuaraan individu paling bergengsi se-Asia, setiap nama yang masuk skuad otomatis membawa beban besar, terutama saat Indonesia turun lengkap di 5 sektor. Di tunggal putra, Jonathan Christie jadi ujung tombak, ditemani Alwi Farhan dan Mohzaki Ubaidillah. 3 nama ini langsung bikin publik bertanya, siapa yang paling siap menahan tekanan? Ketiadaan Anthony Ginting memang terasa, tetapi ruang itu justru membuka panggung lebih lebar untuk dua wajah muda. Alwi dan Zaki sekarang punya kesempatan membuktikan bahwa regenerasi tidak berhenti di atas kertas. Sementara Jonathan membawa pengalaman, Alwi membawa keberanian, dan Zaki membawa energi baru. Kombinasi seperti ini bisa jadi senjata besar, asal mereka tampil berani sejak ronde pertama. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani dan Thalita Wiryawan juga punya cerita masing-masing. Putri datang dengan nama yang sudah dikenal, sedangkan Thalita hadir sebagai kartu segar yang bisa mengejutkan lawan. Sektor ini penting karena satu kemenangan besar saja dapat mengubah suasana seluruh tim. Kalau Putri tajam dan Thalita lepas tanpa beban, Indonesia bisa punya lonjakan kepercayaan diri di awal turnamen. Lanjut ke ganda putra, daftar Indonesia terasa sangat serius. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, Raymond Indra dan Nicholas Joakim, lalu Ali Fatih Raihan dan Devin Wahyudi. 4 pasangan, 4 warna permainan. Fajar dan Fikri membawa reputasi besar, Sabar dan Reza punya tenaga dan ketenangan, Raymond dan Joakim mewakili generasi pemburu panggung, sedangkan Ali dan Devin bisa jadi kejutan paling liar. Itu artinya sektor ganda putra Indonesia bukan hanya soal mengejar medali, tapi juga pembuktian bahwa kedalaman skuad PBSI masih sangat kuat. Lawan Asia pasti membaca ini sebagai sinyal bahaya yang nyata. Di ganda putri, Ana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Rose dan Feby Septianingrum, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Nastin, serta Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti siap turun. Sektor ini sering melahirkan kejutan karena ritme permainan cepat, rotasi partner, dan keberanian mengambil bola pertama sangat menentukan. Tiwi dan Fadia tentu jadi sorotan utama karena pengalaman mereka lebih matang. Tapi jangan remehkan pasangan lain. Di Badminton Asia Championships, satu start bagus bisa bikin kepercayaan diri melonjak dan lawan yang lebih diunggulkan mulai goyah sebelum sempat berkembang. Di ganda putra, Indonesia menurunkan Jafar Hidayatullah dan Felicia Pasaribu, Amri Syahnawi dan Nita Violina Warwah, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, plus Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti. 4 pasangan ini membawa cerita yang berbeda. Ada pasangan muda, ada yang lebih berpengalaman, dan ada nama yang sudah tahu rasanya tampil di bawah lampu sorot besar. Kalau disatukan, skuad ini bukan cuma daftar pemain. Ini pesan bahwa PBSI masih percaya pada keseimbangan antara pengalaman, keberanian, dan regenerasi untuk melawan Asia. Pesan itu penting karena turnamen ini hanya untuk pebulu tangkis Asia. Tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng, tidak ada ruang untuk lengah, dan tidak ada kesempatan kedua kalau start buruk. Justru disitulah dramanya. Indonesia membawa 17 wakil, tetapi publik akan menilai satu hal sederhana. Siapa yang berubah dari sekedar nama menjadi penentu kemenangan? Jonathan harus menjaga konsistensi, Putri harus mengunci momentum, Fajar dan Fikri harus kembali tajam, dan pasangan muda seperti Raymond dan Joakim harus berani melompat lebih tinggi dari ekspektasi. Di luar daftar inti itu, tekanan terbesar ada pada cara tim mengelola ekspektasi. Ketika satu sektor tampil panas, sektor lain harus ikut menyala agar energi tim tidak terputus. Karena di level Asia, detail kecil bisa menentukan segalanya. Satu servis pendek, satu netting tipis, atau satu keputusan berani bisa membalikan hasil dan mengangkat nama Indonesia.
Jadi, saat Badminton Asia Championships 2026 dimulai di Ningbo, kita tidak sedang melihat daftar pemain biasa. Kita sedang melihat rencana besar Indonesia untuk merebut kembali dominasi. Dan pertanyaan paling pentingnya jelas, dari 17 wakil ini, siapa yang akan jadi kejutan terbesar? Siapa yang paling siap mengamankan medali? Dan siapa yang akan membawa pulang kebanggaan? Kalau kita tarik garis besar, daftar ini menunjukkan PBSI tidak hanya mengejar hasil instan, mereka sedang membangun fondasi untuk masa depan dari tunggal putra sampai ganda campuran. Benar, dan justru di turnamen seperti inilah mental juara dibentuk. Saat tekanan datang dari lawan Asia yang sama-sama lapar kemenangan, hanya pemain yang disiplin dan tenang yang bisa bertahan. Jadi, sebelum layar pertandingan menyala di Ningbo, satu hal sudah pasti. Indonesia datang dengan skuad yang penuh harapan, penuh energi, dan penuh cerita yang layak ditunggu. Dunia bulu tangkis gempar setelah rahasia kegagalan total atlet Indonesia di Tour Eropa dibongkar habis oleh petinggi Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan informasi paling tajam dan terpercaya seputar dunia tepok bulu. Kali ini, kita akan membedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perjalanan tim Indonesia selama mengarungi turnamen berat di benua biru pada tahun 2026 ini. Meskipun kita pulang tanpa satupun gelar juara dari German Open, All England, Swiss Open, hingga Orleans Masters, ada sesuatu yang sangat mengejutkan di balik evaluasi resmi induk organisasi bulu tangkis kita. Benar sekali rekan saya, banyak penggemar yang mungkin merasa kecewa karena tidak ada piala yang mampir ke tanah air, tetapi jika kita melihat lebih dalam, ada narasi besar yang sedang dibangun oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi, Eng Hian. Beliau justru memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap peningkatan daya saing para atlet muda kita. Bayangkan saja, di tengah tekanan ribuan penonton di All England yang merupakan turnamen level Super 1000, pemain-pemain muda kita mampu menunjukkan taringnya dan membuat lawan-lawan top dunia merasa sangat kewalahan menghadapi serangan-serangan maut mereka. Namun, jangan senang dulu, karena ada catatan merah yang sangat tebal bagi beberapa pemain, khususnya Alwi Farhan yang menjadi sorotan utama. Meskipun Alwi berhasil mencapai babak final Swiss Open 2026, pelatih Indra Wijaya memberikan peringatan keras soal konsistensi fisik dan emosi yang dianggap masih menjadi pekerjaan rumah paling besar. Alwi Farhan memang tampil menggila saat menumbangkan unggulan pertama asal China, Li Shifeng dengan skor 21-10 dan 21-19 di semifinal. Tetapi, kenapa performanya justru anjlok drastis saat di partai puncak melawan wakil Jepang, Yushi Tanaka? Ini adalah misteri yang harus kita pecahkan bersama hari ini. Itu dia poin intinya. Kekalahan Alwi dengan skor 18-21 dan 12-21 di final Swiss Open menunjukkan bahwa aspek pemulihan atau recovery fisik adalah musuh nomor satu bagi atlet kita saat ini. Jadwal turnamen yang sangat padat menuntut daya tahan tubuh yang luar biasa prima. Tidak hanya Alwi, Putri Kusumawardhani juga mengalami nasib serupa di final setelah harus mengakui keunggulan wakil Thailand, Supanida Katethong dengan skor 11-21 dan 15-21. Padahal, melangkah hingga babak final di level Super 300 bukanlah perkara yang mudah sama sekali bagi pemain muda. Betul, dan jangan lupakan kejutan besar dari ganda putra muda kita, Raymond Indra dan Nicholas Joaquin, yang mampu menembus babak semifinal All England 2026. Ini adalah pencapaian yang sangat fantastis untuk pasangan yang belum lama dipasangkan di level elit dunia. Selain itu, pasangan Leo Rolly Karnando dan Bagas Maulana, serta ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setia Ningrum juga menunjukkan progres positif dengan mencapai semifinal di Orleans Masters 2026. Artinya, secara kualitas teknis, pemain Indonesia sebenarnya sudah sangat tipis jaraknya dengan pemain-pemain elit penghuni peringkat 10 besar dunia. Eng Hian menekankan bahwa konsistensi di momen-momen krusial adalah pembeda antara juara dan pecundang.
Seringkali pemain kita unggul jauh di awal game, tetapi saat angka menyentuh belasan atau poin tua, fokus mereka tiba-tiba buyar dan emosi menjadi tidak terkontrol. Ini yang disebut oleh pelatih Indra Wijaya sebagai tantangan mental di level elit. Lawan akan selalu mencari celah saat kita mulai ragu-ragu. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh pada tanggal 24 Maret 2026 kemarin bukan hanya soal teknik pukulan, melainkan tentang bagaimana membangun mentalitas baja agar tidak goyah saat berada di bawah tekanan hebat. Kita juga harus menyoroti bagaimana proses pembinaan jangka panjang yang sedang dicanangkan oleh pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia ini bekerja. Fokus utamanya bukan lagi sekedar gelar juara instan, melainkan memberikan jam terbang sebanyak mungkin bagi para pemain muda agar mereka matang secara alami di kancah internasional. Pengalaman bertanding melawan pemain top dunia di Tour Eropa akan menjadi modal yang sangat mahal harganya. Ini bukan tentang kekalahan hari ini, melainkan tentang investasi besar untuk meraih medali emas di kejuaraan-kejuaraan besar yang akan datang dalam beberapa tahun ke depan. Setuju. Peningkatan fisik menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa fisik yang kuat, strategi sehebat apapun yang disusun oleh pelatih di pinggir lapangan tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna. Alwi Farhan harus belajar banyak dari kekalahannya di final Swiss Open kemarin, agar bisa tampil lebih stabil di turnamen berikutnya. Kematangan emosi juga menjadi kunci, agar setiap keputusan yang diambil di lapangan adalah keputusan yang tepat dan tidak terburu-buru. Kita semua tentu berharap agar evaluasi yang dilakukan secara bertahap dan terukur ini segera membuahkan hasil manis bagi kejayaan bulu tangkis Indonesia. Jadi, Sobat Badminton, apakah kalian setuju dengan pendapat Eng Hiel bahwa daya saing atlet kita sudah meningkat meskipun tanpa gelar juara? Ataukah menurut kalian ini hanyalah alasan untuk menutupi kegagalan total di tanah Eropa? Persaingan bulu tangkis dunia memang semakin ketat dan tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Setiap negara sekarang sudah memiliki fasilitas latihan yang canggih dan analisis data yang sangat mendalam untuk membedah kelemahan pemain-pemain kita. Kita harus terus mendukung perjuangan pahlawan olahraga kita agar mereka bisa bangkit lebih kuat lagi di turnamen mendatang. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita terbaru seputar dunia olahraga hanya di sini. Kita akan terus memantau setiap langkah yang diambil oleh para atlet dan pelatih demi membawa nama harum bangsa di kancah dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya yang pastinya akan jauh lebih seru dan penuh dengan kejutan tak terduga. Mari kita doakan agar Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, dan seluruh skuad Merah Putih bisa segera memberikan kado juara bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah rindu akan prestasi gemilang di podium tertinggi. Sampai jumpa kembali Sobat semua, tetap semangat dan terus dukung bulu tangkis Indonesia agar tetap menjadi raja di dunia internasional. Salam olahraga dan tetaplah menjadi penggemar yang cerdas dalam menilai setiap proses yang dilalui oleh para atlet kita. Kesuksesan besar selalu diawali dengan evaluasi pahit dan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Maju terus bulu tangkis Indonesia, tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang besar dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan seberat apapun di masa depan yang penuh dengan persaingan ketat ini.